pengertian grafik, pentingnya grafik, dan jenis grafik. Untuk pengertian grafik sendiri, menurut Agnew dan Killerman, grafik adalah garis, bulatan, kotak, bayangan, warna, dan sebagainya dengan menggunakan program melukis. Dengan adanya grafik, penyampaian sebuah informasi akan lebih menarik dan lebih efektif. Pentingnya grafik. Grafik memainkan peranan penting dalam multimedia. Di antaranya digunakan untuk menerangkan suatu konsep yang tidak dapat atau sulit diterangkan oleh teks. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia berorientasikan terhadap apa yang dilihat. Selanjutnya jenis-jenis grafik. Yang pertama ada bitmap. Bitmap adalah kumpulan bit atau warna yang membentuk sebuah gambar. Yang kedua clip art adalah fitur atau ilustrasi gambar yang digunakan untuk menggambarkan media. Yang ketiga, gambar digital, yaitu sebuah representasi numerik dari gambar dua dimensi. Yang terakhir, hipergambar atau hiperpiktur, contohnya seperti fotografi atau gambar foto, lukisan, kartun, dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan grafik dalam multimedia, di mana grafik dalam multimedia digunakan untuk menjelaskan informasi ataupun untuk menerangkan konsep yang sulit dijelaskan menggunakan teks, sehingga penyampaian informasi menggunakan grafik akan terkesan lebih bermakna. Selanjutnya, secara umum grafik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu grafik ilustrasi, grafik desain, dan grafik pengiklanan, di mana grafik-grafik tersebut digunakan untuk menyampaikan suatu ide, menyampaikan suatu pesan, serta untuk meyakinkan seorang pengguna terhadap suatu produk. Selanjutnya, gambar dalam multimedia, di mana definisi gambar itu sendiri adalah sebuah benda yang tidak bergerak atau statis. Penggunaan gambar dalam suatu media pembelajaran mampu menjelaskan berbagai hal dibandingkan hanya sebuah teks. Selanjutnya, gambar bitmap dan gambar vektor. Gambar bitmap adalah rekonstruksi dari gambar asli, sedangkan gambar vektor adalah dasar pada elemen suatu lukisan ataupun objek, misalnya titik, garis, objek lingkaran, objek persegi, objek segitiga, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang gambar yang dihasilkan oleh komputer dan aplikasinya. Gambar yang dihasilkan oleh komputer dikenal sebagai computer generated imagery. Tentunya tidak lepas dari yang namanya desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar yang memberikan kebebasan kepada perancang atau desainer untuk memilih, menciptakan, dan mengatur sebuah elemen yang mana nanti akan diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan kepada publik. Di dalam desain grafis tentunya ada beberapa kategori yang mungkin semua orang atau beberapa di antara kita belum mengetahuinya, yaitu yang pertama printing atau percetakan. Biasanya ini contohnya adalah buku, majalah, poster, dan lain-lain. Yang kedua ada web design, di mana ini didesain untuk mendesain halaman web. Dan yang ketiga yaitu film, termasuk dalam CD, DVD, atau CD dalam multimedia ini diperuntukkan untuk promosi. Selanjutnya yaitu grafis sebagai media pembelajaran. Grafis sebagai media pembelajaran dapat dikombinasikan dengan gagasan-gagasan, fakta-fakta yang secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara gambar dan kata. Pengungkapan tersebut dapat berbentuk sketsa, grafik, atau diagram. Nilai media grafis terletak pada kemampuan dalam menarik perhatian dan minat pembaca dalam menyampaikan informasi secara tepat. Media grafis yang baik hendaknya mengembangkan daya imajinasi peserta didik yang dapat menyusun unsur-unsur visual dalam materi pelajaran agar media pembelajaran tersebut terkesan lebih menarik. Menggambar dalam multimedia. Gambar dalam multimedia itu ada beberapa poin. Yang pertama, merancang grafis. Yang kedua, ada merancang bentuk, ada merancang warna, merancang kontras, dan juga merancang ilustrasi. Pada dasarnya, gambar itu membantu peserta didik untuk membangkitkan minatnya dalam belajar. Nah, jika memang diperlukan, gambar itu kita bisa gunakan untuk mata pelajaran. Tujuan khusus yang digunakan untuk materi dengan menyertai gambar itu agar peserta didik itu dapat memahami apa yang menjadi poin pembahasan. Nah, di sela-sela pembahasan itu nanti dengan melalui gambar itu peserta didik itu akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan materi tersebut.